secara bahasa itu Islam adalah bentuk masdar dari aslama. Ikut wazan apa? Aslama ikut wazan af'ala. Coba Bahrul di tasrif. Af'ala. Af'ala mudhari'nya ya terus. Ya. Fahuwa fa'ilnya apa? Fahuwa muf'ilun ya. Kalau ini Ijoy hafal ya. Coba Ijoy. Af'ala. Kalau diikutkan itu aslama. Aslama yuslimu islaman. Fa'ilnya muslimun ya, muf'ilun muslimun. Bukan salimun. Kalau salimun itu apa? Fa'ilun itu. Jadi Islam secara bahasa dari itu aslama, af'ala. Maknanya apa? Ini di kitab At-Ta'rifat Imam Al-Jurjani mengatakan maknanya al-khudu'u wal inqiyad. Artinya tunduk, patuh. Itu secara bahasa. Bagaimana firman Allah Ta'ala? Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Barang siapa yang tunduk berserah diri kepada Allah Ta'ala wa huwa muhsin dan dia itu berbuat baik. Falahu ajruhu maka baginya pahala dia inda rabbih di sisi Tuhannya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidaklah bersedih, nggak takut, nggak sedih nanti di hari akhir. Ini secara bahasa. Kemudian secara bahasa juga ya maknanya adalah ad-dukhulu fis silmi, masuk ke dalam keselamatan, au fi dinil Islam, atau masuk ke dalam agama Islam. Aslama itu masuk ke dalam agama Islam. Wal islaf ya, islaf melakukan akad salaf ya, yakni akad salam. Aslama wa yakunu aidan bi maknal istislam ya, makna yang lain adalah istislam wal maksud al istislamu li amrillah wa nahyihi bila i'tirad, yakni berserah diri, tunduk kepada perintah dan larangan Allah tanpa adanya penentangan. Itu makna secara bahasa. Islam itu ya pasrah, ndak nentang-nentang, ndak bantah, secara bahasa begitu. Sementara secara istilah ini yang penting ya, karena ada sebagian orang itu mengatakan yang agama Kristen Islam juga, ini berserah diri juga. Islam itu tidak harus bersyahadat. Nah ini salah begitu, jika semuanya dianggap Islam. Maka perlu makna istilah. Sebagaimana sholat, sholat makna bahasanya apa? As-sholatu maknanya adalah ad-du'a ya, berdoa. Tetapi itu makna bahasa. Secara istilah makna sholat itu adalah ya apa? Ya aktivitas ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam ya, dengan berbagai kaifiyat khusus, sehingga orang sekedar berdoa tidak bisa disebut sholat. Islam juga begitu. Nanti kalau kalian bergaul di sosmed atau di kuliah, nanti ada ketemu orang-orang begitu, nganggap semuanya Islam sudah. Nanti sholat juga ada yang gitu, sudah sholat sebelum sholat. Jangan sampai begitu. Jadi makna bahasa ada makna istilah, itu penting. Kalau di bahasa Arab, bahasa kita juga ada makna adat. Izin Ustadz pergi ke belakang, atau maknanya apa? Pergi ke belakang, izin ke belakang, maksudnya ya ke WC. Kalau WC-nya di depan, kira-kira izin Ustadz pergi ke depan gitu. Tetap ya, izin ke belakang maksudnya ke WC. Jadi tidak serta-merta maknai makna bahasa. Jadi seperti itu. Makna istilah penting. Kalau memang ada istilah yang gunakan makna istilah. Lihati konteksnya. Apa makna istilahnya? Islam itu adalah ad-dinul ladzi, agama yang anzalahullahu ta'ala. Siapa fa'ilnya? Fi'ilnya anzala. Maf'ulnya hu. Anzalahullahu, Islam ya, ad-din. Agama yang Allah telah menurunkannya ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bitanzimi ala qatil insani bi khaliqih, dengan aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Jadi Islam itu ada sisi hubungan manusia dengan Allah Ta'ala. Kemudian wabi nafsihi,
dan dengan dirinya, wa bi ghairihi min banil insan, dan dengan manusia yang lainnya. Jadi ada 3 sisi itu kalau Islam itu. Dengan Allah Ta'ala ada akidah, ada ibadah. Dengan diri sendiri ada akhlak, ada cara berpakaian, makanan dan sebagainya. Dengan manusia yang lain nanti ada muamalah, ada sanksi dan seterusnya. Yaitu Islam begitu. Sebagaimana Allah Ta'ala berkata, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah Islam. Juga firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya. Jadi Islam di sini sebagai ad-din, agama yang bukan sekedar makna bahasa, pokoknya tunduk berserah diri sudah selesai, enggak. Tapi ada agama, ada seperangkat aturan tadi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi dari agama selain Islam. Enggak diterima amalnya. Kemudian itlaqul Islam ala milalil anbiya is-sabiqin wa atba'ihim. Penyebutan Islam terhadap agama-agama para nabi terdahulu dan pengikut nabi terdahulu, yakni orang-orang sebelum Nabi Muhammad datang itu disebut juga dalam Al-Qur'an, ada sebutan muslimun. Wa amma itlaqul Islam islami ala milalil anbiya is-sabiqin. Adapun penyebutan Islam atas agama-agama, milal ini jamak dari millah, ya, millah jamaknya milal. Penyebutan dari agama-agama para nabi terdahulu, faqad ikhtalafal ulama fi dzalik. Maka sesungguhnya para ulama telah ikhtilaf, berbeda pendapat dalam yang demikian itu. Fa ba'dhum yara annal islama yutlaqu 'alal milalis sabiqah. Sebagian itu berpandangan bahwasanya Islam itu digunakan untuk menyebut agama-agama terdahulu seperti Yahudi, Nasrani yang dulu ya. Wahtajja biqaulihi ta'ala, dan mereka itu berhujjah. Berhujjah apa artinya? Ihtajja. Bahasa kerennya berargumentasi. Nah, argumentasi dengan firman Allah Ta'ala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuha walladzina awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Surah Asyura. Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama sebagaimana apa yang diwasiatkan Allah Ta'ala kepada Nuh, kemudian yang kami wahyukan juga, yang kami wahyukan kepada engkau, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang kami wasiatkan dengan agama itu kepada Ibrahim, Musa, Isa, an aqimuddin, hendaklah mereka itu menegakkan agama, wala tatafarraqu fi, dan jangan bercerai-berai dalam agama tersebut. Di sini argumentasinya gitu. Ini berarti kan agama dulu-dulu juga diperintahkan. Sebagian begitu. Kemudian wayara akharun, dan berpandangan yang lain, annahu lam tusof bihi al umamus sabiqah, bahwasanya tidak disifati dengan ini, dengannya, yakni dengan sebutan Islam ini, para umat sebelumnya. Wa innama musifa bihil anbiya'u faqat, tetapi disifati dengannya para nabi saja. Jadi yang disebut muslim itu dulu para nabinya saja yang disebut, umatnya enggak. Wa syurifat atau wa syarafat, ini syurifat hadhil ummatu, dan dimuliakan umat ini bi an wusifat bima wusifa bihil anbiya, yakni dengan disifati umat ini sebagaimana disifati para nabi. Tasyrifan laha wa takriman, sebagai bentuk isyraf, pemuliaan dan takrim, ikram kepada umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini
Ini sebagian begitu. Wa wajhu ikhtisas al-ummah wa wajhu ikhtisasil ummatil Muhammadiyah bihadzal ism al-Islam. Ngantuk ah? Sini fokus itu ya. Hah? Ngantuk itu. Sisi pengkhususan umat Nabi Muhammad dengan sebutan al-Islam, dengan sebutan Islam. Kenapa umat Nabi Muhammad itu disebut Islam? Sementara umat yang sebelumnya enggak ya. Tapi nabi sebelumnya ya disebut itu. Sisi ini apa alasannya? Wa annal islama ismun lisyariah. Islam itu adalah sebutan ya, nama bagi syariat al-mustamilah yang mengandung atau mencakup alal ibadat al-mukhtassah bihadhil ummah. Mengandung ibadah yang khusus terhadap umat ini. Jadi kalau ada orang ngaku Islam, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, ya tidak Islam dia. Karena Islam itu akhirnya dikhususkan untuk syariat, sebutan bagi syariat yang mencakup ibadat khusus untuk umat ini. Minas sholawatil khams, dari sholat 5 waktu, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan, wa ghusli minal janabah, mandi junub. Gak ada orang lain mandi junub itu. Orang non muslim itu tidak pernah mandi junub, kalah dengan bebek. Ya, bebek aja setelah kawin mandi dia. Wal jihad ya, jihad wa nahwiha dan selainnya. Wa dzalika kulluhu ma'a katsiri ghairihi khassun bihadhil ummah. Semua ini yang demikian itu semua ya, dengan banyak pula selain dari yang disebut ya nih, yang disebut tadi yakni sholat, puasa dan sebagainya, itu masih banyak yang lain. Semua itu khusus untuk umat ini, yakni umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yuktab ala ghairiha minal umam, dan itu tidak diwajibkan atas selain umat Islam, selain umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama kutiba 'alal anbiya'i faqat. Tetapi yang demikian itu hanya diwajibkan atas para nabi saja. Ini pandangan yang lain begitu. Ini yang tepat itu begitu. Lebih pas, meskipun kalau ada yang berbeda tadi itu ya ikhtilaf, masih ada, bisa diterima sebutan itu untuk umat terdahulu. Adapun setelah datang baginda Rasul, maka yang tidak beriman kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa disebut muslim secara istilah. Ya. Walidzalika yumkinu an tufhama kullul ayat al-karimah allati ta'arrada fiha al-Qur'an al-Karim li hadhil kalimah. Dengan demikian, maka mungkin untuk difahami semua ayat-ayat yang mulia yang menampilkan di dalamnya Al-Quran itu menampilkan kalimat ini, yakni kalimat Islam. Ada disebutkan musta'malatan bin nisbati lil umamil ukhra, yang itu musta'malah itu digunakan terkait umat-umat yang lain. Imma ala annaha tushiru ilal ma'nal lughawi. Jadi ayat-ayat umat sebelumnya dikatakan muslim itu ya menunjukkan makna lughawi, lima dati aslama, dari materi atau apa kalimat aslama itu, yakni maksudnya secara bahasa. Au annaha tushiru ilal makna al-mushtarak baina syara'i al-samawiyah, atau mengisyaratkan atau menunjukkan makna yang mushtarak. Apa mushtarak? Apa? Mushtarak dengan musyrik. Mushtarak itu sama-sama. Mushtarak ada sisi yang sama dari makna itu. Di satu kata ada banyak makna, itu mushtarak. Antara syariat-syariat langit samawiyah kulliha, semuanya, alladzi ba'atsallahu bihi jami'ar rusul, yang Allah telah mengutus dengan syariat itu seluruh utusan. Jadi makna yang sama dari apa yang diutus Allah Ta'ala. Paham insyaallah maksudnya? Artinya yang disampaikan kepada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada kesamaannya. Nah, kesamaan itu yang disebut Islam, maknanya ya tauhid itu.
Wa ilaihil isyarah fi katsiri minal ayat, dan kepada isyarat ini fi katsiri minal ayat dalam banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya, mengacu kepada makna yang mustarok ini tadi. Apa makna yang mustarok ini? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat rasulan, utusan. Apa yang diutus untuk apa? Ani'budullah, agar mereka itu menyembah kepada Allah Ta'ala. Wajtanibut taghut, ya, dan mereka menjauhi taghut. Jadi ketika ada disebut Islam untuk umat yang lain, pertama bisa jadi makna bahasa, yang kedua makna yang bersamaan atau mustarok, yakni makna bahwasanya mereka diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah. Jadi Islam maknanya seperti itu untuk agama sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taghut itu apa? Di situ tidak ada ya, saya tambahi di sini. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, kasih aja catatan kaki itu. Ini riwayat dari Warawa Ibnu Wahab an Malik bin Anas, at-taghut ma'ubida min dunillah. Taghut itu adalah apa saja yang disembah selain Allah Ta'ala, hendaklah diingkari, entah itu patung, entah apa. Dan sami'tu may yaqulu innal jibta asyaiton. Aku mendengar, kata Wahab, ya, dari Malik bin Anas, aku mendengar orang yang mengatakan bahwasanya al-jibtu, di Al-Quran kan ada al-jibat, al-jibtu wa taghut. Al-jibat itu adalah asyaiton. Ini kata An-Nahas, seorang ahli nahu. Wa qila huma kullu ma'budin min dunillah. Dan dikatakan bahwasanya keduanya, yakni al-jibtu wa taghut, itu adalah kullu ma'budin min dunillah, setiap yang diibadahi selain Allah, au muta'in fi ma'siyatillah, atau segala sesuatu yang ditaati dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Wa hadza hasan, dan ini adalah bagus, ya, perkataan yang bagus. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi syariat nabi-nabi sebelumnya itu sama dari sisi mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang membedakan dengan syariat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, itu adalah sisi hukum syariat terkait ibadah, muamalah, dan seterusnya itu. Baik, sampai sini mungkin ada masalah dulu, silakan. Bisa disimak di Banjar? Iya. Ada pertanyaan? Yang santriwati? Kalau ada pertanyaan boleh diketik, kalau malu nanya diketik. Lanjut? Siap dilanjut? Masih ada yang mau baca dari Banjar? Baca Kak Enjoy. Nanti siapkanlah untuk pertemuan berikutnya, ya. Yang di Banjar maupun dari santriwati, kalau mau baca nanti bisa, supaya ya latihan nanti menyampaikan. Jadi apa yang kalian dengerin ini sambil diniatkan untuk disampaikan kelak di masyarakat. Kita lanjut, syumuliyatul islami. Apa artinya? Syumuliyah, syamil. Nah, kalau syamil tahu. Syumuliyah itu artinya syamil, mencakup, cakupan Islam atau kesempurnaan Islam. Islam itu mengatur apa saja gitu loh. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami telah menurunkan kepada engkau Alkitab. Kitab di sini Al-Qur'an, tibyanan sebagai penjelas, likulli syai'in, bagi semua perkara, segala sesuatu, wahudan sebagai petunjuk, warahmatan sebagai rahmat, wabusyra sebagai kabar gembira, lil muslimin, bagi orang muslim.
Ini makna di sini Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu. Nah, di bawahnya itu saya kutipkan dari Imam Ibnu Katsir. Ngutip perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, "Qad bayyana lana fi hadzal Qur'an kulla ilmin." Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kita di dalam Quran ini, apa yang dijelaskan? Maf'ulnya kulla ilmin, segala ilmu. Bayyana apa? Fi'ilnya, fa'ilnya dhamir huwa, ya, kembalinya ke Allah. Maf'ulnya kulla, ya. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan semua ilmu kepada kita di dalam Al-Qur'an ini. Wa kulla syai'in, dan menjelaskan segala sesuatu. Ini sumber ilmu. Waqala Mujahidun, dan Mujahid mengatakan kullu halalin wa haram, yakni menjelaskan setiap yang halal dan haram itu ada penjelasannya dalam Al-Qur'an. Wa qaulu Ibnu Mas'ud, ya, a'ammu wa ashmal. Perkataan Ibnu Mas'ud itu lebih umum dan lebih mencakup segala hal, kata Imam Ibnu Katsir. Ini bukan halal haram aja, ya, segala sesuatu tadi. Fa innal Qur'ana istamala ala kulli ilmin nafi'in. Sesungguhnya Al-Qur'an itu mengandung semua ilmu yang bermanfaat. Min khabari ma sabaq, dari berita yang telah lewat, kisah-kisah masa lalu. Untuk apa kisah masa lalu dipelajari? Untuk apa? Kita belajar kisah masa lalu untuk apa? Supaya rame aja kah? Ya, supaya kita dapat pelajaran. Ada hadis Nabi, wasa'id man wu'idha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu orang yang dia mendapatkan pelajaran dari orang lain. Orang lain ada dapat apa sesuatu, kita bisa ngambil pelajaran. Tidak harus kita sendiri yang melakukan. Jalan duluan, ya, injak tai sapi misalnya. Yang belakang itu tidak perlu nginjek lagi, tidak perlu, cukup tahu oh ini ada kotoran, jadi tidak usah dilewati. Jadi kisah masa lalu, oh ini dulu ada orang berbuat maksiat, akibatnya seperti itu bisa jadi pelajaran. Wa ilmi ma sayati, dan ilmu yang akan datang. Ini Al-Quran yang mungkin manusia belum tahu. Wa hukmi kulli halalin wa haram, dan hukum segala sesuatu halal dan haram itu ada di Al-Qur'an. Wa man nasu ilaihi muhtajun, dan manusia dan apa-apa yang manusia itu berhajat kepadanya. Itu juga apa yang diperlukan manusia ada di situ. Dalam urusan apa? Fi amri dunyahum, dalam urusan apa dunia mereka, wa dinihim, dan agama mereka, wa ma'asyihim, dan kehidupan mereka. Semua ada di dalam Al-Qur'an. Kok bisa? Saya enggak ini? Percaya atau mikir masih? Saya. Pentol ada enggak dalam Al-Qur'an? Kalau ada nanti ada bertanya mana dalilnya pentol ada dalam Al-Qur'an. Nanti kita bagian akhir nanti ada kayak apa caranya kok bisa semua perkara itu ada di dalam Al-Qur'an. Ada caranya, ndak harus semuanya disebut satu-satu. Semua disebut satu-satu kali tambah pusing menghafalnya kan? Ndak cukup segini Al-Qur'an. Nah, ini penjelasan berikutnya dijelasin oleh Profesor Dr. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, atau di tafsir lain juga kurang lebih sama. Wa amma tibyanu kulli syai'in fil Qur'an, adapun penjelasan segala sesuatu di dalam Al-Qur'an, nah, itu beberapa cara jelasinnya. Imma nasson ala hukmihi sorohatan, ada kalanya ya, dinyatakan hukumnya itu secara sorohah, secara jelas. Contohnya apa? Jual beli dihalalkan. Wa ahallallahul bai'a, itu jelas jual beli halal. Khamr itu diharamkan, itu jelas. Wa imma ihalatu ala sunnatin nabawiyah, ada kalanya itu dialihkan kepada sunnah Nabi. Jadi di Al-Quran itu petunjuknya ada, tapi
menyuruh ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu amarallahu biittiba'i rasulihi wa ta'atihi. Ketika Allah itu memerintahkan untuk mengikuti Rasulnya dan mentaatinya. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Ta'ala. Surah An-Nisa. Artinya apa? Ketika di Al-Quran disuruh gitu, ya tinggal ngikuti Rasul. Aqimus sholah, suruh sholat, dirikan sholat. Gimana penjelasannya? Ikuti Rasul. Jadi kalau pakai Al-Quran aja tidak bisa sholat, kayak apa mau sholat? Makanya Rasul katakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan Al-Quran nyuruh, taati Rasul. Jadi yang pertama sorry, yang kedua ngikuti as-sunnah. Kemudian yang ketiga wa imma i'timadan 'alal ijma'. Yang ketiga ada kalanya bersandar kepada ijma'us sahabah, ya, ijma' di sini. Fi qaulihi subhanah, di dalam firman Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla. Surah An-Nisa, ya. Siapa yang menentang Rasul setelah datang penjelasan kepadanya dan petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, ya. Ini apa? Nuwallihi ma tawalla. Ya bener lah tulisannya situ. Jadi ini orang-orang yang dicela di sini yang mengikuti jalan ghairu sabilil mu'minin, selain jalannya orang-orang yang beriman. Contoh ijma'us sahabah, ya, kayak pengumpulan Al-Quran itu ijma'us sahabah. Apalagi khilafah, wajibnya menegakkan khilafah, itu ijma'us sahabah. Samping juga ada isyarat dari Al-Quran maupun as-sunnah. Kemudian yang keempat, wa imma amalam bil ijtihadi awil qiyas. Ada kalanya penjelasan itu ya dengan mengamalkan ijtihad atau qiyas. Jumatan kita main game, boleh enggak? Boleh. Kalau nggak boleh apa dalilnya? Adalah dalilnya. Jumatan enggak boleh main game. Ya bisa pakai qiyas. Itu di Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Orang-orang yang beriman, jika kalian diseru untuk sholat, ini sholat Jum'ah, fas'au ila dzikrillah, segeralah menuju sholat, zikrullah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Disebut jual beli, tapi itu bisa dikias yang apa saja yang melalaikan orang dari sholat Jumat. Oh, saya kan tidak jual beli, saya nyangkul di sawah. Nyangkul di sawah dikias dengan jual beli karena sama-sama membuat lalai dari sholat Jumat. Walaupun tidak disebut nyangkul, tidak disebut main game, ngantor dan sebagainya, itu termasuk dalam larangan. Yang berikutnya wa imma bi bayanil qawaidil kulliyah, dan ada kalanya dengan penjelasan kaidah-kaidah umum, wal mabadi, dan pokok-pokok, wal maqasidil amah, dan tujuan-tujuan umum, wa usulit tasyri', dan dasar pensyariatan. Bahkan Al-Qur'anu bihadhil usul wal qawaid, ya, maka Al-Qur'an dengan usul, ya, dasar-dasar, kaidah-kaidah berikut tersebut, tibyanan likulli syai', itu menjelaskan segala sesuatu. Jadi maksud menjelaskan segala sesuatu itu tidak mesti dicari, apalagi pakai rumus, ya. Si Ijo ini dihitung namanya terus dicari surah berapa, tidak begitu maksudnya. Karena ada sebagian orang kayak gitu, ya, ada kejadian apa, oh dilihat di jam 5:40, akhirnya dicari surah 5 ayat 40, cari petunjuk, oh ini cocoknya di situ. Ndak begitu. Yang jadi patokan itu ya bisa jadi tadi sharih jelas, atau dilarikan ke as-sunnah, atau ke ijma', atau ke
ijtihad atau kias, atau ngikuti kaidah-kaidah baik itu kulliyah ya, kemudian mabati wal maqasidil amah dan seterusnya tadi. Nah ini nanti perlu memang ilmu lain untuk memahami itu, ilmu usulul fiqh nanti, usul tafsir, usul fikih. Kalau hadis berarti bicara mustalahul hadis ya. Nah perlu ilmu itu. Alatnya apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab itu salah satu alat. Usul fiqh itu juga alat sebetulnya. Alat untuk memahami Al-Quran. Nah kemudian ini contoh ya. Contoh bagaimana ulama itu memahami sesuatu itu dari Al-Quran, tapi larinya jauh. Ya, jauh ke sahabat. Ini dari Ubaidullah bin Muhammad bin Harun al-Firyabi. Sami'tu asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris bi Makkah yaqul. Kata beliau ini, aku mendengar Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris di Mekah itu berkata. Jadi ini muridnya Imam Asy-Syafi'i. Saluni ma syi'tum. Apa artinya? Apa? Fikar. Sal itu tanyakan oleh engkau. Tadi salu kan? Tanyakan oleh kalian semua nih kepadaku, saluni. Tanyakan oleh kalian semua kepadaku, masyi'tum, apa yang kalian inginkan, yang mau tanyakan. Ujibakum min kitabillahi azza wa jal. Aku akan jawab kalian dari kitabullah azza wa jalla, wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku jawab dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau memang orangnya alim, nanya, nyuruh orang bertanya begitu ya enggak apa-apa. Kalau kalian ngisi pengajian jangan gitu ya. Ya kalau bisa dijawab, kalau enggak bisa nanti jadi PR. Fakultu lahu, kemudian ku tanyakan, ku katakan kepada beliau, aslahakallah, semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau. Mataqulu fil muhrimi yaqtulu zumburan. Apa yang engkau katakan? Mataqul, apa yang engkau katakan? Bahasa sederhananya kalau sekarang, bagaimana pendapat engkau fil muhrim? Muhrim di sini bukan mahram ya. Kalau mahram itu wanita yang enggak halal dinikah, itu mahram. Muhrim itu orang yang pakai ihram. Ahrama yuhrimu ihraman ya. Fa'ilnya muhrimun ya. Bagaimana pendapat engkau tentang orang yang ihram yaqtulu zumburan, yang dia itu membunuh zumbur, semacam kumbang penyengat. Padahal orang ihram kan tidak boleh bunuh binatang. Ini ada kumbang mau nyengat nih ya. Ya terpaksa dijites. Kalau ngikuti hadis ada yang melarang bunuh binatang. Maka Imam Asy-Syafi'i jawab, "Na'am bismillah. Bismillahirrahmanirrahim." Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dalil dalam Al-Qur'an ini, apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, ambil. Apa yang dia larang kalian itu darinya, maka jauhi. Ini dalil Al-Qur'annya, bahwasanya bunuh binatang itu nanti gimana, bunuh kumbang itu. Tapi tidak cukup ini. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, haddatsana Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah pernah ngomong kepadaku, kata Imam Asy-Syafi'i, dari Abdul Malik bin Umair dari Rib'i dari Hudzaifah, dia berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtadu bil ladzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Teladani oleh kalian semua dengan dua orang setelahku, yakni Abu Bakar dan Umar. Jadi dalil dari Al-Qur'annya itu wa ma atakumur rasul. Terus yang kedua, Rasul nyuruh meneladani Abu Bakar dan Umar. Wa haddatsana Sufyan bin Uyainah, dan Sufyan bin Uyainah telah berbicara kepadaku, kata Imam Asy-Syafi'i, dari Mis'ar, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi banyak ini hafalannya Imam Syafi'i kayak gitu ya. Kalau kita menghafal hadis kadang kan cukup matannya. Kalau beliau enggak, dari guruku dari sini. Nah, berkata begini. Annahu amaral muhrima biqatli zumbur.
bahwasanya beliau yakni Umar bin Khattab telah memerintahkan orang yang berihram untuk membunuh zumbur, kumbang yang mengganggu jamaah haji yang menyengat itu bisa dibunuh. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Jadi bicara sesuatu ini dalilnya dari Al-Qur'an itu bisa mencakup banyak hal, itu caranya ya salah satunya dengan apa yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Sampai kumbang aja ada dalam Al-Qur'an. Mana ayatnya? Ya wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Seperti itu. Baik, ini mungkin untuk pertemuan kali ini.